Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Fiona Ardan Nurhan, saya Rahma Ardini, saya Nur Wahyuni, saya Hanifah Madila. Baiklah, kami akan menyampaikan diskusi kami mengenai Kerajaan Goa Talo yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Mari kita lihat hasil paparan dari kamu. Sejarah Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar, merupakan kesultanan Islam yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan. Menurut catatan sejarah, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Berdirinya kerajaan ini bermula dari bersatunya dua kerajaan berbeda di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Bersatunya kedua kerajaan ini kemudian menjadi cikal bakal Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa dan Talo terletak di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa dan sekitarnya saat ini. Tahun berdiri Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo berdiri pada awal abad ke-14. Pendiri Kerajaan Goa Talo, pemimpin pertamanya adalah Tumanurung Binega yang merupakan penguasa lokal Goa pada abad ke-14. Raja-raja yang berkuasa yaitu Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur berkuasa sejak tahun 1653, merupakan masa gemilang Kerajaan Makassar yang berhasil menaklukkan daerah Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Sultan Hasanuddin dihadapi Belanda dengan bantuan Raja Bone. Tahun 1667, Belanda berhasil menekan Makassar dengan Perjanjian Bungaya. Adapun raja lainnya yaitu Kareng Mak Tawaya Tumamenaga RI Agamane Raja Goa yang bergelar Sultan Alauddin, memerintah tahun 1591 sampai 1638. Kedua yaitu Daeng Manrabi atau Raja Talo bergelar Sultan Abdullah. Ketiga Muhammad Said 1639 sampai 1653, dan terakhir Sultan Hasanuddin menjabat pada tahun 1653 sampai 1669. Masa kejayaan dari Kerajaan Goa dan Talo terjadi pada tahun 1653. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Kerajaan ini pada masa kejayaannya dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di bagian timur Nusantara. Kemunduran Kerajaan Goa dan Talo yaitu akibat persekutuan antara Sultan Hasanuddin yang menentang Belanda. Akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar, dan secara terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dengan menandatangani Perjanjian Bungaya. Keadaan ekonomi. Kehidupan ekonomi berhubungan dengan kekuatan maritim
pemimpinnya tangguh. Letaknya yang strategis membuat kerajaan ini menjadi salah satu gudang penyimpanan dan pelabuhan penyaluran rempah-rempah dari Maluku. Kehidupan sosial dan budaya. Dalam kehidupan masyarakat, Makassar sangat terikat dalam norma adat yang mereka anggap sakral, yang diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut pengadapkan. Masyarakat Makassar mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan disebut anak karang atau karaeng. Dua, rakyat kebanyakan disebut Lego Maradeka. Lapisan bawah yang merupakan para hamba-hamba sahaya disebut dengan golongan atam. Masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Masyarakat Makassar terkenal sebagai pembuatan kapal piniji dan lomba yang merupakan kebanggaan rakyat Makassar dan terkenal sampai mancanegara. Kehidupan politik. Dibuatnya perjanjian Bogaya yang berisi VOC dapat hak monopoli dagang di Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar. Makassar harus melepas daerah yang dikuasainya seperti Bone, Sopen, serta mengakui Aru Pelaku sebagai Raja Bone. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan, kami akan memberikan jawaban bukan harapan. Baik, silakan sekali. Baik, perkenalkan nama saya Oktari Putra Madani. Saya dari perwakilan kelompok 5 ingin menanyakan kepada kelompok 7. Pada masa pemerintahan siapakah Kerajaan Gorontalo mengalami kemunduran? Kerajaan Gorontalo mengalami kemunduran yaitu pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Baik, terima kasih. Sekali. Selanjutnya, Badasrin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunda Rusda dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan kepada kelompok 7, apa penyebab dari kemundurannya Kerajaan Kalo? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Eskin. Faktor yang menyebabkan hancurnya Kerajaan Gorontalo adalah politik adu domba yang dilakukan Belanda. Kala itu Raja Bone yakni Aru Palaka terpengaruh oleh adu domba Belanda untuk bersekutu dengan VOC menghancurkan Makassar. Baiklah, apakah Muslim sudah paham dengan Baik, ada lagi teman-teman? Saya dipersilahkan kepada Zahra. Perkenalkan, nama saya Zahra Syanugi dari kelompok 6. Saya ingin bertanya mengenai apa saja peninggalan sejarah dari Kerajaan Gorontalo. Mari kita lihat. Peninggalan Kerajaan Gorontalo yaitu Masjid Catangka, Benteng Fort Rotterdam, dan kompleks makam Raja Gorontalo. Baik, terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Oke, kepada Najila dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fadila dari kelompok 3. Saya ingin bertanya pada masa pemerintahan siapa Kerajaan Gorontalo mencapai puncak kejayaannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Najla Fadila. Jadi, pada masa pemerintahan siapakah Kerajaan Gorontalo mencapai puncak kejayaannya? Yaitu
pada masa Kesultanan Goa Talo, yaitu pada masa Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 Masehi, dan memiliki julukan ayam jantan tadi. Terima kasih. Oke, kepada Fakri. Baik, perkenalkan nama saya Fakri Markus Gadi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Apa isi perjanjian dari Pomaya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fakri. Makassar harus mengakui monopoli. Isi perjanjian Pomaya yaitu Makassar harus mengakui monopoli VOC. Dua wilayah Makassar dipersempit sehingga tinggal Goa saja. 3. Makassar harus membayar kerugian peperangan. 4. Sultan Hasanuddin harus mengakui Asung Acalengka sebagai Raja Bone. Ya, terima kasih. Sama-sama. Pada Arisca, silakan. Perkenalkan, nama saya Arsya Ramadhani dari kelompok 1. Apa pertanyaan pada kelompok 7? Jadi pertanyaan saya, siapa yang menyatukan kerajaan Goa dan Talo? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Nesja. Siapa yang menyatukan kerajaan Goa dan Goa Talo? Penyatuan kedua kerajaan ini dilakukan oleh Raja Goa yang bernama Imario Gaudeng Bonto Karaeng Lakiung Dani Palangga Ulaweng. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya dan perhatian teman-teman sekalian. Kami akhiri. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi